Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Wa qala yatul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak Ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, saudara seiman, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, memohon pertolongan, kekuatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, ikhwan akhwat, jamaah sekalian, apa? Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat dan kebaikan yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan dengan istiqomah, kita akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, baik ibadahnya, baik ilmunya, baik akhlaknya. Saya ulangi, ya kenapa? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak.
Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Makin bersyukur? Yakin sudah gak marah-marah lagi? Kenapa ini perlu ditanyakan? Karena untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah-marah, bagi kalian surga. Bapak Ibu di sini sudah pernah saya kasih PR belum? Bulan yang lalu saya nggak ngasih PR ya? Alhamdulillah. Jadi PR-nya, mumpung ingat nih, ya PR-nya satu saja. Saya kasih PR jamaah sekalian, PR-nya satu saja. Apa itu? Tolong sebutkan 31 tanda-tanda mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, PR-nya cuma satu. Tolong sebutkan 31 tanda-tanda mencintai Rasulullah. Kalau ditawar saya jadikan 40 loh ini. Deal ya? Karena apa? Ini penting sekali. Berapa banyak orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasul. Rasul itu siapa? Apa kelebihannya? Ya sembuh, pokoknya aku cinta. Itu namanya emosi. Kan cinta itu merupakan anugerah dari Allah. Cinta adalah merupakan anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Kita punya iman kita gak akan pernah sempurna kalau 3 hal tidak ada pada diri kita. Al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Al-khawf, takut yang sangat kepada Allah. Ar-raja, pengharapannya, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan kecewa Bapak Ibu kalau kita berharapnya kepada manusia. Capek. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Buang-buang waktu, buang-buang umur, boros, nyesel pada akhirnya. Allah jadi tinggal kok. Maka cintailah orang yang mencintai Allah. Hari ini kita akan kaji, yaitu temanya indah sekali, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ini sangat padat materi ini, tapi mungkin hari ini hanya sifatnya baru globalnya dulu, atau bahkan baru mukadimahnya dulu. Bapak Ibu yakin cinta pada Rasulullah? Bapak Ibu ini betul-betul sudah mencintai Rasulullah atau sedang menuju? Saya ulangi, Bapak Ibu panjenengan sedanten ini betul-betul sudah mencintai Rasulullah atau sedang menuju? Yakin sudah mencintai Rasul? Kita buktikan ya. Apakah benar ucapan Bapak Ibu ini betul? Ya. Baik, kita awali dulu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab Quran saya surat yang ke-33. Sama enggak? Sama ya. Alhamdulillah. Di dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah. Maknanya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sampai saat ini, walaupun Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang lalu lebih, ternyata semua kebaikan-kebaikan Rasulullah tak pernah usang dari lekang waktu atau sepanjang zaman, tetap selalu dibutuhkan. Dan ternyata kalau kita ungkap hari ini, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Rasulullah contohkan ternyata sudah ditinggalkan oleh umat ini, atau bahkan umat ini tidak ngerti. Dan sangat cocok sekali, berfaedah sekali, bermanfaat sekali ketika kebaikan-kebaikan Rasulullah ini kita jalankan hatta yaumil qiyamah, ya, hatta yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Baik, sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Bagi orang-orang tentunya yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Salah satu ciri dari umatnya Rasulullah, ciri khas orang yang mencintai Rasulullah apa? Dalam ayat ini pun tergambar dengan jelas, wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak mengingat, menyebut Allah. Bapak Ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Halo? Assalamualaikum. Dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Gak dihitung. Maksudnya gak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Penyebutan ketika menyebut zikrullah itu maknanya apa? Kaitannya berarti kita harus bisa betul-betul ucapan kita seperti Rasulullah. Apa? Ucapan Rasulullah itu mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, pada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ajakan pada kebaikan-kebaikan. Makanya Rasul katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Masih ingat bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Kalau kita memulai sesuatu mengucapkan memulai sesuatu dapat anugerah, ingat dosa, kena musibah, berjanji, melihat sesuatu yang mentakjubkan. Sekali lagi, memulai sesuatu dapat anugerah, ingat dosa, kena musibah, berjanji, melihat sesuatu yang mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi, dapat rezeki bagi-bagi. Kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jeta? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau dapat rezeki bagi-bagi, ya. Ingat-ingat itu. Harta yang Allah berikan kepada kita akan berkah manakala kita sedekahkan. Lebih khusus nih bapak-bapak nih atau ibu-ibu yang mungkin ada bekerja atau buka warung, buka toko, berbisnis. Berarti kan ada rezekinya. Niatkan kalau cari nafkah rezeki itu, mengais rezeki itu diniatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Pastikan yang halal saja, karena lebih baik Bapak Ibu punya anak yang bekerja di satu tempat yang gajinya 9 juta halal, itu lebih baik ketimbang yang 2 juta haram. Iya loh. Jadi apa sih? 2 juta haram, mending 9 juta Ingat-ingat ya. Nah, itu prinsip. Tapi tidak cukup sampai di situ aja. Ini yang jarang diingatkan. Maka saya ingin ingatkan, barang siapa yang dia mencari nafkah rezekinya hanya akan mencukupkan dengan yang halal, menolak yang haram,
Selain dia gunakan untuk diri keluarganya, dan dia akan juga gunakan untuk membantu, menolong, meringankan bebannya siapa? Yaitu meringankan bebannya fakir miskin, kaum duafa, yatim, ya fakir miskin, yatim, dan janda miskin. Pak, ada kata-kata janda miskin. Maka siapa yang melakukan demikian, kehidupannya akan diberkahi oleh Allah, akan dicukupkan, dilapangkan rezekinya, dan dia akan dijauhkan, dihindarkan dari segala kesulitan dan kekurangan dunia. Amin. Jadi kalau kita cari rezekinya hanya sendiri-sendiri, itu yang namanya egois. Sekali lagi, keberkahan harta itu, keberkahan rezeki itu ketika kita berbagi. Kita itu berinfak nunggu kaya atau berinfak terus sampai kaya? Kita itu berinfak nunggu kaya atau berinfak terus sampai kaya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Jadi salah satu tanda orang yang mencintai Rasulullah adalah banyak berzikir kepada Allah. Nah, ini khusus bapak-bapak. Rasulullah itu jika marah, Rasul pernah marah nggak? Pernah juga kan? Tapi Rasul itu Pak, kalau marah dengan istri itu tidak melontarkan kata-kata yang kasar. Tetap kata-kata yang santun, kata-kata yang bijak, kata-kata nasihat. Tidak tidak meruntak-meruntak, tidak jerit-jerit gitu. Dan bahkan Masya Allah sambil memegang hidung istrinya. Bu, kinten-kinten kalau suami zaman sekarang kalau marah gitu gak Bu? Mencak-mencak gitu ya. Awas kamu, orang ajar, orang nurut, orang bakal mlebu swarga, ngancem-ngancem. Padahal ngasih duitnya cuma sedikit. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu yang ada di sini insyaallah adalah hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud. Amin. Tiap hari baca Al-Quran. Banyak doa zikir istighfarnya. Pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan. Nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau contoh Rasulullah, berarti perilaku Rasulullah kita contoh. Rasulullah kalau malam itu sholat tahajud atau tidur? Sholat tahajud. Bapak Ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Sholat malam, sholat tahajud baiknya pada malam apa? Tiap malam. Sudah belum? Insya Allah. Tahajud itu sampai sahabat Abdurrahman bin Auf atau sahabat Utsman bin Affan saking cintanya kepada Rasulullah. Kan orang yang cinta kepada Rasulullah menghidupkan sunnah Rasul. Ada yang mengatakan sahabat Abdurrahman bin Auf itu yang dikenal konglomerat yang kaya. Beliau itu kalau malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud karena kecapean, ketiduran, nggak sengaja, maka keesokan harinya beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Di sini kalau sarapan pagi terkenalnya nasi apa? Kalau nasi uduk istimewa di sini berapa ribu? 10. Kalau 10.000 dikalikan 60 berapa? 600. Artinya begini, lebih ringan ya, lebih ringan mengeluarkan uang 600.000 daripada nggak sholat malam, nggak sholat tahajud. Kira-kira panjenengan kalau dijanjikan sama Pak Kiai atau sama wali kota ya, atau sama gubernur, ini orang nih. Nek panjenengan tiap malam sholat antara jam 2 sampai jam 4, antara jam 2 sampai jam setengah 4, siapa aja nih yang ditelepon atau didatangi rumahnya maka akan mendapatkan paket
sembako senilai 1 juta dan uang 2 juta. Kira-kira malam-malam itu jenengan tidur atau nunggoni sholat dengan sholat? Karena syaratnya siapa yang dia sholat tahajud, ya, kemudian dia ditelepon atau didatangi, dia akan mendapatkan sembako nilainya 1 juta dan uang 2 juta. Kira-kira jenengan tiap malam tahajud enggak? Halo? Assalamualaikum. Berarti tahajudnya karena astagfirullah. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf kebalikannya. Kalau malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, pagi harinya mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Nah macam mana gitu? Sudah witirnya enggak, tahajudnya kelewat, subuhnya kesiangan, pagi harinya nggak nyesal, malah menghibur diri. Allah kan maha tahu kalau kita lagi kecapean. Astagfirullah. Alhamdulillah jamaah di sini sih enggak ya. Maksudnya enggak beda gitu. Enggak beda dalam kebaikannya gitu loh ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah orangnya sangat sabar. Kira-kira Bapak Ibu ini sudah sabar belum? Bapak Ibu saya tanya deh, panjenengan ini ingin senang terus atau susah? Pengen senang terus atau susah? Senang terus? Nggak mungkin. Orang ono ceritane, mboten wonten ceritanipun wong kok seneng terus. Orang mungkin Bu, Pak. Kenapa? Kalau panjenengan kita ini senang terus, lalu kapan kita dapat pahalanya sabar? Iya toh? Nggak mungkin. Dan tidak ada ceritanya. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Coba kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku, saya ulangi, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul